Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal materi tentang kesetimbangan benda. Oke, kita langsung saja ke contoh soal yang selanjutnya. Di sini di contoh soalnya, sebuah beban bermassa 5 kg digantungkan pada sebuah ujung batang bermassa 10 kg dan batang diikat menggunakan tali berjarak 2/3 panjang batang diukur dari dinding seperti pada gambar. Berarti di sini ada beban bermassa 5 kg, kemudian digantung di ujung si batang. Kemudian si batang ini juga bermassa 10 kg. Kemudian diikat menggunakan tali. Kemudian jarak antara dinding ke tali ini 2/3 panjang dari panjang si batang. Apabila panjang batang 120 cm, ini untuk panjang si batang, ini panjangnya 120 cm. Berapakah besar tegangan tali apabila sistem dalam keadaan setimbang? Kalau ada soal seperti ini, nanti untuk langkah pertama kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Di sini untuk benda yang kita tinjau ini bendanya berupa si batang. Pada batang ini pertama ada gaya berat yang disebabkan oleh beban yang bermassa 5 kg. Karena di sini untuk beban ini bermassa 5 kg, otomatis kalau benda punya massa, ini otomatis punya gaya berat yang arahnya ke bawah. Gaya berat disimbolkan dengan W, untuk beban kita simbolkan dengan BB. Sehingga untuk gaya berat si beban disimbolkan dengan WBB. Kemudian untuk si batang ini kan juga punya massa, otomatis punya gaya berat juga yang arahnya ke bawah. Kemudian untuk gaya berat itu bekerja pada pusat massanya. Di soal ini untuk pusat massa si batang tidak disebutkan, sehingga untuk batangnya ini dianggap homogen. Kalau batangnya dianggap homogen, untuk pusat massa si batang itu letaknya di tengah-tengah. Jadi di sini untuk WBT atau gaya berat si batang ini letaknya di tengah-tengah. Kemudian untuk batang ini karena diikat menggunakan tali, kemudian tali itu otomatis menegang. Berarti di sini ada gaya tegangan tali yang kita simbolkan dengan T. Kemudian untuk arahnya selalu menjauh dari benda yang kita tinjau. Berarti arahnya ke kiri atas. Kemudian untuk talinya ini membentuk sudut 37 derajat terhadap si batang. Kemudian di ujung sebelah kiri ini untuk si batang ini menempel dengan dinding, otomatis ada gaya normal, arahnya ke kanan. Untuk arah gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Otomatis untuk gaya normal di sini yang kita simbolkan dengan N ini tegak lurus dengan si dinding. Kemudian untuk di ujung sebelah kiri ini kan bendanya tidak bergerak karena dalam keadaan setimbang. Otomatis untuk si dinding ini harus bersifat kasar. Kalau bidang sentuh bersifat kasar, otomatis ada gaya geseknya. Gaya gesek arahnya berlawanan dengan kecenderungan geraknya. Karena di sini untuk si batang di sebelah ujung kanan ini kan digantungi beban. Kalau yang di sebelah kanan ini untuk kecenderungan gerak bendanya atau batangnya ini kan ke bawah. Kemudian untuk yang di sebelah kiri ini untuk kecenderungan geraknya ini ke atas. Sehingga untuk gaya geseknya itu arahnya ke bawah berlawanan dengan kecenderungan gerak si benda. Untuk langkah selanjutnya kita terapkan syarat benda setimbang. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan syarat benda setimbang itu ada dua. Yang pertama sigma F sama dengan 0, yang kedua sigma tau sama dengan 0. Kalau tipe soal yang mudah, kita hanya butuh satu rumus saja, tergantung dari kecenderungan gerak si benda.
Karena di sini untuk kecenderungan gerak si benda itu bergerak rotasi dan tipe soalnya tipe soal yang mudah, sehingga rumus yang kita pakai cukup satu saja, yaitu yang sigma tau sama dengan 0. Sigma tau ini simbol untuk resultan torsi atau momen gaya. Resultan atau jumlah ya. Untuk torsi itu punya rumus F kali R. Gaya dikalikan dengan lengan torsi atau jarak antara titik tangkap gaya ke poros. Sehingga untuk jumlah torsi nanti tergantung dari jumlah gayanya. Di sini di batang ini jumlah gayanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Seharusnya untuk jumlah torsinya ada 5. Tetapi untuk gaya yang bekerja pada poros nanti diabaikan. Karena untuk gaya yang bekerja pada poros nanti menghasilkan torsi sama dengan 0, sehingga diabaikan atau tidak dituliskan ke dalam rumus. Kemudian untuk R tadi kan jarak antara titik tangkap gaya ke poros, sehingga untuk langkah selanjutnya kita terapkan atau kita tentukan porosnya di mana. Untuk poros, titik syarat menjadi poros, titik yang menjadi poros nanti syaratnya ya. Yang pertama itu dicari titik yang ada gayanya tetapi gaya itu belum ada nilainya. Di sini untuk titik yang ada gayanya tetapi belum ada nilainya, berarti di sebelah kiri sini sama di sebelah kanan yang tengah sini. Kemudian gayanya tidak ditanyakan. Di sini yang tidak ditanyakan gayanya berarti gaya normal sama gaya geseknya. Karena dari soal yang ditanyakan gaya tegangan tali atau yang disimbolkan dengan T. Sehingga untuk porosnya letaknya di sebelah ujung kiri. Ini sebagai poros. Kemudian karena di sini untuk gaya normal sama gaya geseknya bekerja pada poros, sehingga untuk torsi yang dihasilkan oleh keduanya kita abaikan. Sehingga nanti untuk jumlah torsinya tinggal 1, 2, 3, tinggal 3. Torsi yang pertama ini torsi yang disebabkan oleh gaya berat si batang. Ini kan porosnya di sebelah kiri. Kalau gaya berat si batang ini dikerjakan pada si batang, ini kan akan memutar si batang searah jarum jam. Nanti kan geraknya akan searah jarum jam. Untuk torsi yang searah jarum jam itu nilainya positif. Kemudian torsi 2 ini torsi yang disebabkan oleh gaya berat si beban. Ini kan nariknya ke bawah, porosnya di sebelah kiri otomatis. Untuk gerak si batang ini akan searah jarum jam. Kalau searah jarum jam torsinya bernilai positif, sehingga untuk torsi 2 bernilai positif. Kemudian untuk torsi 3 ini torsi yang disebabkan oleh gaya tegangan tali atau T-nya. Karena untuk porosnya di kiri, kemudian gayanya ini ditariknya ke sebelah kiri atas. Sehingga untuk batangnya nanti akan muternya terangkat atau itu arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga untuk torsi 3 ini bernilai negatif karena memutar batang atau benda berlawanan dengan arah jarum jam. Sama dengan 0. Kemudian untuk torsi punya rumus F kali R. Torsi 1 dijabarkan jadinya F1 kali R1, torsi 2 F2 kali R2, torsi 3 F3 kali R3. Kemudian diingat untuk F sama R ini kan syaratnya harus tegak lurus ya. Kalau F1 ini gayanya berupa gaya berat si batang, kemudian R-nya ini arahnya mendatar. Berarti di sini untuk antara gaya sama R-nya ini sudah tegak lurus. Berarti untuk F1-nya yang dipakai WBT, gaya berat si batang dikali dengan R1-nya. Kemudian F2-nya, gaya 2-nya berupa gaya berat si beban, arahnya ke bawah, kemudian R2-nya ini arahnya mendatar. Berarti di sini sudah tegak lurus ya. Sehingga untuk F2-nya berupa WBB, gaya berat si beban dikali R2 dikurangi. Untuk torsi 3 ini kan gayanya berupa T-nya.
Tadi untuk syarat antara gaya sama R-nya ini harus tegak lurus ya. Ini kan R3-nya mendatar, kemudian T-nya arahnya ke sana membentuk sudut 37 derajat. Sehingga kalau yang dipakai T-nya nanti ini belum tegak lurus dengan si R-nya. Sehingga biar tegak lurus nanti kita uraikan dengan sinnya. Sehingga nanti untuk F3 ini gaya 3 ini yang dipakai itu yang T sin 37 derajat, kemudian dikali R3 sama dengan 0, biar antara gaya sama R-nya itu tegak lurus. Sehingga untuk gayanya yang dipakai itu T sin 37 derajat dikali R3. Kemudian kita tinggal masukkan nilainya. WBT gaya berat si batang. Gaya berat itu rumusnya massa dikali percepatan gravitasinya. Kalau WBT berarti massa si batang dikali dengan G-nya. Massa si batang 10, G itu percepatan gravitasi. Kalau bumi nilainya antara 9,8 sampai 10. Kalau tidak disebutkan di soal, kita pakainya yang 10. Sehingga 10 dikali 10 dihasilkan 100 dikali R1. Yang namanya R jarak antara titik tangkap gaya ke poros, jarak antara titik tangkap gaya WBT ke porosnya. Tadi untuk WBT ini letaknya di tengah-tengah. Kemudian untuk panjang total si batang ini 120. Setengahnya itu jadinya 60 cm. Kemudian untuk jarak satuan SI-nya meter, 60 cm diubah menjadi meter jadinya 0,6. Kemudian ditambah WBB gaya berat si batang, berarti massa si beban dikalikan dengan G-nya yaitu 10, massa si beban 5 dikali G-nya 10, 50. Kemudian R2-nya jarak antara titik tangkap gaya ke poros. Ini sama saja dengan panjang si batang yaitu 120 cm dibagi ke meter jadinya 1,2 meter dikurangi T ditanyakan sin 37 itu 0,6, R3 nya itu jarak antara titik tangkap gaya ke poros. Tadi untuk talinya letaknya 2/3 panjang dari si batang. Di sini untuk panjang si batang 120, 2/3-nya 80 cm. Kalau diubah menjadi meter jadinya 0,8. 100 dikali 0,6 itu 60 ditambah 50 kali 1,2 itu 60. Kemudian 0,6 dikali 0,8 0,48 T sama dengan 0. Kemudian 60 ditambah 60 120. Kemudian yang 0,48 T-nya pindah. Kalau pindah ruas untuk tandanya berubah tanda. Yang tadinya negatif berarti berubah menjadi positif. Kemudian untuk mencari T berarti yang 0,48-nya pindah. Karena 0,48 dengan T-nya bentuknya perkalian, kalau pindah ruas jadi pembagian. Sehingga didapatkan 120 dibagi 0,48 sama dengan T, atau T sama dengan 250 Newton. Itulah cara mengerjakan kesetimbangan benda yang kecenderungannya bergerak rotasi. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang selanjutnya. Di sini untuk contoh soal yang selanjutnya, sebuah truk bermasa 3 kg dan jarak sumbu kedua roda depan terhadap kedua sumbu roda belakang adalah 3 meter. Jika pusat massa truk terletak di 2 meter di belakang dari roda depan, maka gaya beban yang dipikul oleh kedua roda depan dan roda belakang masing-masing adalah. Lalu ada soal seperti ini. Untuk langkah pertama, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Di sini untuk benda yang kita tinjau ini berupa sasis si truk ya. Ini sasis truknya. Kemudian untuk sasis truknya ini kita gambarkan itu seperti batang.
Kemudian pada sasis truk ini pertama ada gaya berat si truk. Gaya berat itu bekerja pada pusat masanya. Tadi untuk pusat masanya itu ditentukan di soal, yaitu 2 meter di belakang dari roda depan. Ini roda depannya di sebelah kiri, sehingga jarak antara sebelah kiri ke gaya berat yang kita simbolkan dengan W. Gaya berat ini arahnya selalu ke bawah. Ini jaraknya 2 meter. Kemudian karena di sini panjangnya 3 meter, berarti jarak dari gaya berat ke ujung sebelah kanan ini jaraknya 1 meter. Kemudian selain gaya berat si truk itu sendiri, yang kedua ada gaya yang diberikan oleh roda depan. Kita simbolkan dengan ND. N itu gaya normal, D itu depan. Hingga untuk gaya yang diberikan oleh roda depan kita simbolkan dengan ND. Ini arahnya ke atas. Kemudian di sebelah ujung kanan nanti ada gaya yang diberikan oleh roda belakang. Kita simbolkan dengan NB. N tadi gaya normal, B itu belakang. Sehingga untuk gaya yang diberikan oleh roda belakang kita simbolkan dengan NB. Karena di sini untuk bendanya dalam keadaan setimbang, ini masih sama kayak tadi ya. Kita menggunakan rumus yang sigma tau sama dengan 0. Karena di sini untuk kecenderungan gerak bendanya itu bergerak rotasi dan tipe soalnya tipe soal yang mudah. Sehingga kita hanya perlu menggunakan satu rumus saja. Karena di sini yang ditanyakan itu gaya beban yang dipikul oleh kedua roda depan dan roda belakang. Misalkan gaya yang dipikul oleh roda depan kita simbolkan dengan ND. Kalau yang dicari ND, karena nanti kan untuk rumus yang digunakan itu yang sigma tau sama dengan 0. Kalau langkah selanjutnya kan kita harus tentukan porosnya terlebih dahulu. Tadi untuk syarat menjadi poros yang pertama, titik yang ada gayanya tetapi belum diketahui nilainya, ini kan antara ND sama NB. Kemudian tidak ditanyakan, misalkan kita lagi mencari ND, berarti yang tidak ditanyakan NB, berarti NB menjadi porosnya. Sehingga di sini untuk mencari ND itu NB sebagai poros. Kemudian kita terapkan syarat benda setimbangnya. Kita menggunakan rumus sigma tau sama dengan 0. Tadi untuk gaya yang bekerja pada poros, nanti untuk torsinya itu diabaikan karena menghasilkan torsi sama dengan 0. Sehingga untuk poros di NB, nanti untuk torsinya tinggal torsi 1 sama torsi 2. Torsi 1, torsi yang disebabkan oleh gaya si ND. Kemudian karena porosnya di NB, ini akan memutar benda searah jarum jam. Sehingga untuk torsi 1 bernilai positif. Kemudian untuk torsi 2, ini torsi yang disebabkan oleh gaya berat si truk. Karena di sini untuk gaya berat arahnya ke bawah, kemudian porosnya di sebelah kanan, ini muter bendanya, nanti akan memutar benda berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga untuk torsi 2 bernilai negatif sama dengan 0. Kemudian untuk torsi 1 dijabarkan menjadinya F1 kali R1. Kemudian torsi 2 F2 kali R2 sama dengan 0. Kemudian F itu simbol untuk gaya. F1 gayanya berupa si ND dikali R1. Kemudian F2 gaya 2 berupa si W dikalikan dengan R2 sama dengan 0. Kemudian untuk ND ditanyakan dikali R1. R itu jarak antara titik tangkap gaya ke poros, berarti jarak antara ujung kiri ke ujung kanan yaitu 3 meter. Sehingga R1 nya 3 dikurangi W. W tadi rumusnya M kali G, massa dikali percepatan gravitasi, massanya 3000, percepatan gravitasinya 10, sehingga W didapatkan 30.000. Kemudian R2 nya jarak antara W ke NB nya
Tadi ini jaraknya 1 meter. Karena jarak dari depan ke W-nya ini 2 meter, sehingga jarak dari W ke belakang ini jaraknya 1 meter, sehingga R2-nya 1. Kemudian ND dikali 3 itu 3 ND. Kemudian ini yang 30.000 dikali 1 kan 30.000. Kemudian kita pindah ruas ke sebelah kanan, sehingga berubah tanda, yang tadinya negatif ini berubah menjadi positif. Kemudian untuk mencari ND, ini 3-nya pindah, karena 3 dengan ND-nya perkalian, kalau pindah jadi pembagian, sehingga ND didapatkan 30.000 dibagi 3, sehingga ND sama dengan 10.000 Newton, karena gaya satuannya Newton. Kemudian yang kedua, gaya beban yang dipikul oleh roda belakang, yang tadi kita simbolkan dengan NB, atau gaya yang diberikan oleh roda belakang. Kalau yang dicari ND, NB sebagai poros. Kalau mencari NB berarti ND sebagai poros. Berarti untuk mencari NB itu porosnya di ND-nya. Berarti porosnya sekarang di ujung sebelah kiri. Sehingga untuk torsi yang disebabkan oleh ND atau torsi 1 nanti tidak kita tuliskan karena menghasilkan torsi sama dengan 0. Kemudian kita terapkan ke syaratnya, yaitu sigma tau sama dengan 0. Di sini tinggal torsi 2 sama torsi 3. Untuk torsi 2, ini torsi yang disebabkan oleh gaya berat si truk. Ini untuk memutar bendanya, karena porosnya di sebelah kiri, ini ditarik ke bawah, ini akan memutar benda searah jarum jam, sehingga torsi 2 bernilai positif. Kemudian torsi 3, torsi yang disebabkan oleh NB, ini kan mendorong ke atas, porosnya di sebelah kiri, sehingga untuk ini akan memutar benda berlawanan arah jarum jam, sehingga torsi 3 bernilai negatif sama dengan 0. Torsi 2 dijabarkan jadinya F2 kali R2. Torsi 3 dijabarkan jadinya F3 kali R3 sama dengan 0. Kemudian F2 gaya 2 berubah gaya berat atau W, kemudian dikali R2. F3 gaya 3-nya berubah si NB dikali R3 sama dengan 0. Tadi untuk W-nya ketemu 30.000, kemudian R2-nya jarak antara W ke ND-nya, sehingga ini jaraknya tadi diketahui dari soal, ini 2 meter, berarti R2-nya 2. Kemudian untuk NB-nya ditanyakan, kemudian untuk R3-nya jarak antara titik tangkap gaya ke poros. Ini sama saja dengan panjang si truknya, yaitu 3. Berarti NB dikali 3 sama dengan 0. Kemudian 30.000 dikali 2, 60.000. NB dikali 3, 3NB. Kemudian pindah ruas, yang tadinya min jadi positif, sehingga sama dengan 3NB. Untuk mencari NB-nya 3-nya pindah, sehingga NB didapatkan 60.000 dibagi 3, sehingga didapatkan NB sama dengan 20.000 Newton. Itulah cara mengerjakan soal tentang kesetimbangan dan. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.